Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunu Lukmanul Hakim, Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda di Senaker Trans Provinsi Jawa Barat. Berikut akan disampaikan video terkait dengan kegiatan untuk double assessment kompetensi teknis jabatan fungsional. Pembinaan norma ketenagakerjaan teknis kepada tenaga kerja, pembinaan calon ahli K3 umum. Pastikan ada toko kantor, nanti di situ nanti ketika misalkan perbaikan ada nanti sudah. Pembinaan terhadap tenaga kerja di PT Star Energy. Pengujian pertama dan atau berkala terhadap pelaksanaan norma kerja dan norma K3. Pemeriksaan saksi-saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. Oke, terima kasih nih Pak Gusti ya. Ini nanti diminta untuk mengambil sebagai saksi ya. Pertama saya Nunu Lukmanul Hakim, penyidik pegawai negeri sipil di UPTD Pengawasan Wilayah 4. Ini terkait kasus yang menimpa di perusahaan X. Ini yang terkait masalah upah gitu ya. Sebelumnya mungkin ini data yang ada di kami, nama Gusti Herwindo STMSI, lahir di Medan tahun 75 ya. Ini saksi pelapor tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di PT X. Nah, untuk selanjutnya sebelum nanti kami ada beberapa pertanyaan. Nanti minta untuk itu dilakukan sumpah ya, nanti ada file tersendiri untuk sumpah sebagai saksi. Selanjutnya kami akan melakukan berita acara pemeriksaan ini. Nanti setelah itu kami akan menyusun daripada hasil berita acara pemeriksaan ini. Oke, ini pertanyaannya, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani serta bersediakah diperiksa pada hari ini dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Alhamdulillah sehat dan siapnya. Ya, saya bersedia dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sekarang dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ya. Oke. Selanjutnya, apakah saudara mengerti sebabnya diperiksa atau diminta keterangan oleh pihak PNS ketenagakerjaan sekarang ini? Kalau mengerti dalam perkara apa ya, itu yang terkait di PT X ini ya, ini terkait masalah upah ya. Jadi ini pertanyaannya. Selanjutnya setelah pemeriksaan ini saya ucapkan terima kasih. Nanti ini akan selanjutnya akan ditanda tangan ya. Jadi setelah berita acara diperiksa, selesai dibuat, kemudian dibacakan. Ya. Jadi sudah saya bacakan. Ini nama Bapak Gusti Herwindo STMSI. Ya. Demikian berita acara pemeriksaan yang dibuat
dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Bandung pada hari ini. Selanjutnya nanti akan dilakukan sumpah untuk pengambilan saksi. Ya, jadi terima kasih. Ini saudara saksi telah membantu dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membangun semangat anti korupsi kepada rekan-rekan dengan disertai contoh jenis korupsi yang mungkin dihadapi ketika menjalankan peran dan fungsi sebagai ASN. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur pada Ilahi Robi yang mana berkat kudrat dan iradatnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu dalam acara yang telah kita tentukan. Saudara-saudara yang saya hormati, hari ini tentunya kita sebagai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita ke lapangan itu akan sangat rentan sekali kita bersinggungan dengan apa yang disebut dengan korupsi. Korupsi itu setiap saat mungkin kita akan bisa menghantui, bisa kita laksanakan di lapangan. Kita dengan penuh keyakinan bahwasanya kalau kita yang pertama ada yang disebut dengan faktor N dan K seperti itu ya. Nah, ini terkait korupsi ini. Yang pertama niat. Ya, kalau misalkan niat ini kita sudah yakin, kita tahu bahaya dari korupsi tersebut. Tentunya dari awal, nah itu kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai pengawas dengan niat tulus ikhlas ya karena Allah, kita Tuhan, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita dengan niat tersebut, apapun yang di lapangan ketika yang mendekat kita untuk melaksanakan korupsi itu akan kita kita sudah siap tidak akan melaksanakan. Yang kedua faktor K, kesempatan. Nah ini kesempatan ini tentunya tadi yang kita sebagai pengawas terkadang di lapangan ya itu akan ya kalau kita tidak punya keyakinan, kita punya iman, kita punya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan masuk ke terkait masalah korupsi ini. Tentunya ini kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 199, Undang-Undang 20 tahun 2001. Ini yang ada terkait masalah korupsi ini bisa terkait suap menyuap, ada gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan, proyek nepotisme. Itu contoh-contoh atau yang masuk di undang-undang tersebut. Nah, salah satunya tadi di pengawasan ketenagakerjaan ini. Ini ada kaitannya dalam menyalahgunakan kewenangan kita. Dengan kewenangan pengawas ketenagakerjaan ini di lapangan, ini bisa saja nanti suatu saat apa yang kita sudah punya standar SOP dan pengawasan. Ketika memang SOP tersebut dilanggar, itu bisa saja nanti istilahnya bisa akan kita terjerat dengan korupsi tersebut. Nah, upaya-upaya tersebut kita harus yakin bahwasanya apa yang sudah kita tahu di lapangan, SOP kita sudah benar sesuai dengan yang ditentukan. Insya Allah nanti apapun kaitannya yang terkait akan menjeratkan korupsi tersebut, ini kita akan dengan benteng tadi yang kita punya iman, kita punya takwa. Itu saya yakin. Apapun godaan nanti di lapangan, kita akan selalu nanti melaksanakan tugas dan fungsi kita nanti di lapangan ini, nanti bisa sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Ujungnya kaitannya tadi kita di lapangan. Kita sebagai pengawas boleh di semacam pengadil nanti di lapangan. Kita biasanya ada pengaduan dari karyawan. Nah, ini yang biasanya di lapangan itu yang menjadi objek penderitaan terkait masyarakat yaitu tenaga kerja. Ya tentu ketika ada pengaduan ini nanti kita masuk ke pengawasan ini, kita laksanakan sesuai dengan tugas kita ini. Ketika nanti di lapangan kita juga berbaik sangka juga ke perusahaan, kita ada klarifikasi, betul nggak apa yang sudah dilaporkan, diadukan oleh pengawas tenaga kerja ini
ini benar. Tapi kita harus cross check juga. Manakala nanti sudah betul-betul di lapangan ditemukan ternyata perusahaan tersebut melanggar dari undang-undang yang telah ditentukan, itu kita akan tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, nanti diharapkan kita perlindungan terhadap tenaga kerja juga kita tidak harus posisi tengah. Jangan sampai ada juga di lapangan itu karyawan atau tenaga kerja nanti melaporkan ke tenaga kerja dibantu oleh LSM yang mungkin punya kepentingan yang lain. Nah, tentunya kita harus posisinya di tengah sesuai dengan aturan yang ada hingga kita laksanakan tugas dan fungsi pengawas ini hingga nanti kita posisinya tegak nanti sesuai dengan aturan. Nah, diharapkan nanti ketika kita lakukan peraturan yang sudah ada di Undang-Undang Tenaga Kerjaan ini bisa memposisikan kalau memang benar itu si perusahaannya salah, ya kita harusnya tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi kalau misalkan ada juga mungkin di lapangan ada oknum tertentu hanya dengan laporan dimanfaatkan dengan pihak lain, itu kan ada juga seperti itu. Tapi intinya kaitannya kita sebagai pengawas tenaga kerjaan dalam melaksanakan SOP ini tentunya kita semaksimal mungkin ya untuk berupaya sesuai dengan SOP hingga apapun yang tadi terkait korupsi di lapangan itu bisa saja suatu saat akan menjebak terhadap kita. Kita sudah punya SOP-nya, kita punya sebagai umat Islam tentunya punya dasar iman dan takwa, kita akan jauhkan dari tersebut. Kita berusaha sebagai pengawas tenaga kerjaan bertindak dalam bekerja ini secara profesional. Ya, itu yang mungkin yang bisa sampaikan terkait dalam posisi kita sebagai pengawas tenaga kerjaan di lapangan. Mungkin suatu saat bisa saja terjebak terkait masalah korupsi ini. Kita dengan keyakinan kita punya iman, punya takwa, kita punya SOP dan seterusnya kita punya pimpinan hingga kita terus terkontrol, kita bisa melaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Itulah mungkin dalam kesempatan ini kita mengajak jangan sampai menyalahgunakan kewenangan kita terjebak menjadi terjerumus dalam korupsi ketika memang kita betul-betul suatu saat nanti terkena, kita akan kena sanksi pidana yang mungkin akan menjerat kita dan merugikan untuk kita semuanya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.